Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, angkatan 8, gelombang 2, Latsar CPNS tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Melina, memandu kegiatan interview serta diskusi bersama narasumber kita. Mari kita buka kegiatan hari ini dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami untuk menanyakan beberapa pertanyaan seputar wawasan kebangsaan dan bela negara ya, Dok. Dari saya, bagaimana menurut dokter tentang pemahaman tentang wawasan kebangsaan? Terima kasih, mohon dijawab. Menurut saya wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita sebagai warga negara. Jadi cara pandang bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bersikap sebagai warga negara bangsa Indonesia. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Teh Nia. Mangga Teh Nia. Ya, terima kasih Teh Melina. Di sini saya akan bertanya ya Teh, apa yang Ade ketahui tentang bela negara? Terkait bela negara ya. Terkait dengan bela negara, tentunya itu merupakan suatu aksi ya, merupakan suatu sikap kita sebagai orang yang memang memahami wawasan kebangsaan tadi. Orang yang memang mempunyai wawasan kebangsaan tentunya dia juga memiliki sikap bela negara, yaitu merupakan perilaku masyarakat yang memang yang didasari oleh penjiwaannya atau misalkan rasa cintanya terhadap NKRI, baik itu dilakukan oleh mahasiswa atau misalkan pelajar atau misalkan orang-orang yang memang sesuai dengan profesinya. Iya. Izin ya Kang mau bertanya. Boleh. Okay. Nah, untuk Akang sendiri ini sebagai dosen, apa sih aksi bela negara yang sudah Akang lakukan selama ini setelah udah menjadi dosen? Oke, siap. Terima kasih pertanyaannya. Kemudian profesi saya, karena profesi saya sekarang itu adalah sebagai dosen, otomatis secara tidak langsung saya harus bisa menjadi salah satu dari pembela negara ini. Apa yang saya lakukan menjadi seseorang yang bisa membanggakan negara saya sendiri atau negara Indonesia dan bisa membela negara saya sendiri, yaitu misalkan salah satu contohnya adalah yang saya bisa lakukan adalah mendidik bangsa ini. Jadi karena saya merupakan pendidik, jadi tugas saya untuk membela negara itu salah satunya adalah mendidik mahasiswa. Kemudian kami di dosen itu mempunyai tugas yang besar juga, tidak hanya mendidik, tapi kita ada Tridharma Perguruan Tinggi. Yang mana Tridharma Perguruan Tinggi itu kan ada penelitian, ada pengabdian, ada pengajaran. Jadi selain pengajaran juga kami itu dosen itu dituntut untuk membela negara itu salah satunya di jalur penelitian. Dok, yang ingin saya tanyakan, menurut dokter nih, gimana caranya menumbuhkan rasa bela negara pada diri kita? Kita harus bagaimana ya, Dok? Ya, cara menumbuhkannya ada 5, Dek. Yang saya tahu yang ada 5 ya. Yang pertama itu cinta tanah air. Yang kedua itu sadar akan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga yakin bahwa Pancasila sebagai falsafah dan ideologinya. Yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang terakhir memiliki kemampuan awal bela negara secara fisik ataupun non fisik. Bisa disebutkan ya 3 kata harapan Akang bagi Indonesia ke depan apa? 3 kata itu maksudnya runtut atau pisah-pisah beda gak apa-apa? Boleh 3 kata aja tentang Indonesia ke depan, harapannya seperti apa? Ke depan 3 kata aja. Yang pertama milenial, yang kedua agamis sudah harus tentu ya. Agamis itu bukan untuk Islam aja, tapi untuk keseluruhan agama. Itu milenial, nilai agamis juga. Yang ketiga, kata ketiga itu adalah ideologi, itu harus kita jaga. Jadi ideologis, milenial dan agamis gitu. Iya. Masya Allah ya, alhamdulillah kesempatan sore hari ini kita menambah banyak pengetahuan dan wawasan, terutama tentang wawasan kebangsaan dan bela negara dari Akang Zaki. Baik Akang, mungkin pertemuan kita kali ini sudah sampai pada penghujung acara ya. Penghujung acara, oke siap. Iya, terima kasih Akang.
Akang atas tidak puas gitu ya. Masya Allah, Mohon maaf. memuaskan. Makasih banyak Akang. Sami-sami Ya, sukses mohon buat maaf semuanya dari ya. kami ya. Iya, ya. Baik Akang, pertemuan kita diakhiri dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Baik. terima kasih atas Sami-sami. pemaparannya Kang. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Wabillahi taufiq wal Sami, hidayah. iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi bersama narasumber yang pertama, yaitu Dr. Dea sebagai dokter umum di Puskesmas Parigi. Menurut beliau, bela negara adalah usaha kita untuk mempertahankan negara dari segala bentuk ancaman yang mampu memecah belah negara ataupun bangsa. Sedangkan wawasan kebangsaan menurut beliau adalah cara pandang kita sebagai warga negara, bagaimana kita berperilaku dan bersikap sebagai warga negara. Kemudian aksi yang sudah dia lakukan untuk membela negara sebagai seorang dokter adalah bekerja sebaik mungkin, memeriksa pasien, memberikan edukasi dan obat yang tepat untuk pasien. Ada 5 cara yang beliau sampaikan untuk menumbuhkan rasa bela negara pada diri kita. Yang pertama yaitu cinta tanah air, kemudian sadar akan berbangsa dan bernegara, yakin bahwa Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan terakhir memiliki kemampuan bela negara. Beliau juga menyampaikan bahwa sangat penting bela negara tersebut itu dilakukan karena merupakan cerminan keutuhan suatu negara. Karena apabila masyarakat dapat berupaya bela negara, maka negara tersebut akan terhindar dari perpecahan. Berikan kesimpulan dari hasil wawancara bersama narasumber kita sebagai dosen di salah satu Fakultas Ekonomi Universitas Galuh, yaitu Akang Muhammad Zaki Rahman, SAG MAG. Pada hasil wawancaranya, beliau menyimpulkan bahwa pemahaman tentang wawasan kebangsaan yang beliau pahami lebih berfokus kepada pengetahuan tentang kebangsaan yang meliputi hal-hal kenusantaraan. Kemudian, pemahaman beliau tentang bela negara lebih berfokus kepada langkah konkret atau nyata dalam bela negara, seperti itu. Untuk selanjutnya, wujud bela negara yang beliau lakukan yaitu dengan mendidik, melakukan pengajaran kepada mahasiswa-mahasiswa yang beliau didik di perguruan tinggi, dan beliau juga menjunjung tinggi tridharma perguruan tinggi, yaitu mencakup 3 hal: pengabdian, pengajaran, dan penelitian. Beliau mempunyai harapan terhadap Indonesia tentang wawasan kebangsaan dan bela negara, bahwa Indonesia ke depan harus lebih agamis, ideologis, milenial. Kesimpulan bahwa beliau cukup memiliki pemahaman dalam wawasan kebangsaan dan bela negara, di mana beliau juga sudah mengaplikasikan nilai-nilai bela negaranya di dalam profesinya. Menurut beliau, bela negara harus kita pertahankan dengan penuh rasa semangat. Bela negara sangatlah penting karena akan memberikan feedback yang positif untuk diri kita dan negara kita. Hasil diskusi kita dengan narasumber yang ketiga yaitu Farid Fauzan Al-Munawar, seorang mahasiswa pertanian di IPB. Menurutnya, wawasan kebangsaan dan bela negara dapat diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari, apalagi di kampus. Nah, untuk pengaplikasian di kampus dapat dilakukan dengan cara mencegah terjadinya KKN di lingkungan kampus, kemudian mencegah masuknya paham radialisme di lingkungan kampus, terus harus bisa mengikuti mata kuliah di kampus supaya nantinya bisa diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2004. Menurut beliau, wawasan kebangsaan yaitu suatu konsep terhadap diri kita untuk negara. Dengan adanya wawasan kebangsaan ini bisa berhubungan langsung dengan adanya bela negara. Bela negara tersebut dilakukan dengan aksi dari masyarakat. Contoh kecil yang dilakukan oleh narasumber yaitu mahasiswa ini dengan mengupayakan dan mengcounter radikalisme untuk menjaga nama baik Indonesia di masa milenial ini. Sekian kesimpulan yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.